Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Narcisa. Di video kali ini aku bakalan skincarean sambil bahas tentang apa itu suhu, apa organ pengatur suhu, apa faktor suhu dan sebagainya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like video ini, subscribe yang belum subscribe, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on the video. Untuk step pertama dalam skincare-nya itu aku pakai toner. Sebelumnya udah cuci muka ya. Pakai toner dari Emina yang ini. Nah, untuk videonya untuk pertanyaannya nanti akan ditanyakan oleh prajurit ini, atau enggak nanti bakalan ditulis di sini, atau enggak di sini. Terserah nanti tukang editnya ya. Lanjut pertanyaan, apa itu suhu? Suhu kalau secara umum ya, suhu itu adalah derajat atau tingkatan pada suatu benda atau kuantitas panas suatu benda secara umum ya. Tapi kalau pengertian dari suhu tubuh manusia itu adalah ukuran kemampuan tubuh kita dalam menghasilkan dan menyingkirkan atau mengeluarkan hawa panas, seperti itu. Suhu normal itu berada di titik 37 derajat Celcius, tapi tidak semuanya suhu tubuh manusia itu ada di titik itu. Kadang ada di titik 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Satuan standar internasionalnya si suhu ini adalah Kelvin. Ada suatu benda yang bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Pastinya udah tahu ya kan, benda apakah itu? Bendanya itu adalah termometer. Sudah tahu semuanya ya kan? Termometer. Nah, termometer ini mempunyai 4 skala guys, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Seperti itu. Kelvin ini kan satuan internasionalnya. Oke, kita step kedua dari skincare-nya. Kita bakalan pakai esen dari L'Oreal Revitalife Crystal Micro Essence yang ini. Langsung saja guys. Organ yang mengatur suhu itu hipotalamus. Wangi guys, seger. Hipotalamus itu berada di pusat otak. Terletak di antara dua hemisfer otak. Nah, hipotalamus ini mempunyai dua bagian, yaitu hipotalamus anterior dan hipotalamus posterior. Nah, kedua bagian ini memiliki fungsi masing-masing dalam mengatur suhu. Misalkan ya, seperti yang si hipotalamus anterior itu berfungsi untuk merespon peningkatan tubuh. Sebaliknya, yang posterior ini berfungsi untuk merespon penurunan suhu tubuh. Seperti itu. Guys, untuk pakai esennya itu kayak diginiin ya. Dari atas, jangan gini. Nanti kalau enggak kalian keriput. Terus ditarik ke atas gini. Dari sini giniin. Terus sih kalau aku pakai skincare kayak gitu. Ini. Nah, kita giniin aja ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Sebenarnya itu
penjalaran sinyal suhu tubuh itu selalu sejajar, tapi tidak sama persis dengan penjalaran sinyal rasa nyeri. Gini loh, pada sewaktu sinyal itu masuk di medula spinalis, maka sinyal tersebut akan menjalar ke tractus lesiora beberapa segmen di atas atau di bawah. Nah, selanjutnya itu sinyal ini akan berakhir di lamina 1, 2, 3 radix dorsalis, sama seperti rasa nyeri, guys. Nah, setelah di medula tadi kan masih di medula kan. Dan setelah di medula tadi terjadi percabangan satu atau lebih neuron, maka si sinyal tersebut akan merambat atau menjalar ke serabut thermal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sesi berlawanan. Nah, nanti sinyal ini akan berakhir di dua tempat. Pertama itu di area retikular batak otak, yang kedua itu di kompleks vetrobasal thalamus. Lah, setelah sinyal itu berada di thalamus, maka sinyal tersebut akan dihantarkan ke hipotalamus. Nah, si hipotalamus ini nantinya akan mengerjakan apa yang dikerjakannya. Misal si hipotalamus misal tubuh kita memerlukan peningkatan suhu, maka akan ditingkatkan. Kalau misal memerlukan penurunan suhu, maka akan diturunkan, seperti itu. Oke, kita ke skincare dulu. Untuk step selanjutnya itu aku pakai ini, guys. Saya terserah ya nanti. Pakai ini, guys, dari MS Glow. MS Glow Acne Serum, MS Derm, tapi di MS Glow kan, I don't know. Ini yang Acne Serum ini, makanya itu jangan terlalu banyak ya, membazir. Kayak segini, satu tekan gini wis, udah cukup segini. Baunya enak, ada wangi tapi nggak terlalu wangi sih, nggak terlalu menyengat. Oke, lanjut ke suhu tubuh. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada percepatan metabolisme basal, kadang hormon kelamin, hormon pertumbuhan, hormon tiroksin, dari situasi gizi, terus kadang dari aktivitas seperti itu. Nah, ada yang juga terjadi karena faktor rangsangan saraf simpatis, seperti itu. Banyak sih, tapi di antaranya yang aku sebutin barusan. Lah, kalau kalian pakai skincare ya, sisa-sisanya itu jangan dilap pakai tisu. Kalau biasanya ya, kalau aku itu sampai leher sini, setelah itu diginiin ya, nggak belang, cuma muka tok yang cungcret, tapi yang lainnya leher atau tangan belang gini. Ya kan, kenyal guys. Oke, setelah step serum, setelah pakai serum tadi, kita sekarang pakai day cream. Aku di sini pakainya Pond's yang ini, kecil guys, soalnya yang besar ada di Surabaya. Kalau aku sih random ya, kadang pakai L'Oreal yang ada SPF-nya itu, L'Oreal yang hijau. Nanti aku
sunblock yang hijau itu loh. Jadi aku share fotonya di sini atau enggak di sini, terserah. Ya udah seperti itu. Aku capek guys, aku nggak mau buat video ini soalnya aku udah buat tapi hilang. Ya udah lanjut aja ya. Pakainya itu sama, jangan terlalu banyak. Pakai apapun itu jangan terlalu banyak, mubazir. Oke, pakainya itu segini. Ini cukup deh nggak ya? Malahan ini lebihan, terlalu banyak kayak aku. Ini gini, terus yang gini, putih. Aku pakainya terlalu banyak. Aku nggak tahu kenapa yang wadahnya kayak gini, wah kotor. Yang wadahnya kayak gini menurutku terlalu putih. Mending yang kayak dulu itu yang apa? Yang putih, yang wadahnya putih gitu. Enggak terlalu putih sih menurutku. Ngerti nggak? Ya deh, ngertiin dong. Aku capek ngomong. Oke lanjut. Sambil memberes ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Suhu tubuh itu bisa hilang, panas dalam tubuh itu bisa hilang melalui 4 proses, yaitu radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Itu Allah kotor. Yang dimaksud konduksi itu gimana? Konduksi itu kayak gini. Semakin panas suhu lingkungan kita itu, maka semakin besar pula tubuh akan kehilangan panasnya, kayak berkeringat gitu. Maka tubuh itu akan panas di dalam tubuh itu akan hilang. Makanya buat kalian, kalau misal di rumahnya udah panas, itu pakai baju yang tipis aja biar nggak kehilangan suhu tubuh. Tuh. Jadi maksud dengan konduksi itu, aku share. Yang konduksi itu kayak kita bersentuhan langsung dengan objek atau benda yang basah atau permukaan yang basah, itu bakal kehilangan. Misal kayak apa ya, air mungkin ya, air mungkin kayaknya iya. Terus yang dimaksud dengan konveksi itu aku juga baca guys sekarang, yaitu ya Allah kotor sumpah, si panas itu bakalan hilang dengan hembusan angin. Kayak kita misalkan ke pantai gitu ya kan, terus angin sepoi-sepoi, maka akan panas dalam tubuh kita akan berkurang ya, hilang, berkurang, seperti itu. Yang keempat itu evaporasi. Evaporasi ini kayak sama sih kayak konveksi, kayak bersentuhan dengan apa, dengan yang basah-basah gitu, kayak kita pakai baju yang basah. Oke, ini udah step terakhir. Itu aku sih selalu gunain si pelembab buat bibir aku, karena aku kan sering make upan gitu. Kadang si bibir aku itu kayak kering, pecah-pecah gitu, ini hitam. Tapi kalau pakai ini, sumpah guys, dari Emina ini ampuh ini. Emina so kissable, enak. Ini tuh rasa strawberry. Aku pakai yang ini karena ini nggak ada warnanya sih. Udah biasa gitu. Ada warna, ada ternyata, tapi ya
terlalu ngeping ya. Oke. Udah deh, ditutup. Gini aja guys, aku cuma menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang sering banget aku pakai rangkaiannya ini. Ya, kadang kalau lagi mood bagus gitu ya kan pakai pakai masker, set mask atau apalah itu, gantung mood. Tapi yang pagi siang itu ya pakai yang ini, cuma bedanya kalau malam diganti dengan night creamnya, jadi Pond's juga tentunya ya. Pecinta Pond's, tim Pond's, no sponsor. Aduh, pegel coy. Pedep. Oke, segitu dulu pembahasan tentang suhu dan skincare hari ini. Skincare yang udah membuat jilbab aku kotor ya, seperti ini. Jika ada sanggahan atau apalah, bisa komen di bawah ini tentang suhu, bahkan tentang skincare gak apa-apa, bisa komen di bawah sini. Thank you so much yang udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.